Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pelajaran matematika yang pada kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan himpunan mengenai operasi himpunan. Jadi himpunan bisa kita operasikan antara lain yang pertama adalah irisan. Irisan itu lambangnya seperti huruf N. Pengertiannya apa? Jadi ada himpunan, ada irisan himpunan B itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan merupakan anggota B. Jadi pada dasarnya irisan itu adalah himpunan yang mempunyai anggota double, di A ada, di B juga ada. Sebagai contoh, kalau kita punya himpunan S A B C D E F G H I, kemudian himpunan A B C D E, himpunan B D E F G, maka A irisan B itu adalah himpunan yang anggotanya double atau ada di A dan ada di B, yaitu D dan E. Jadi kalau kita gambar diagram Venn, maka kedua himpunan ini berpotongan, lingkarannya berpotongan. Yang tengah ini adalah irisan, yang diarsir ini irisan, yaitu D dan E. Kemudian tinggal ini sisanya A, B, C, sini F, G, H, F, G, kemudian H dan I di luar. Nah, mana yang merupakan irisan? Kalau disuruh diminta menggambar diagram Venn, ya diarsir yang tengah ini. Inilah yang merupakan irisan. Operasi yang kedua adalah gabungan atau union. Lambangnya seperti huruf U. Ini apa pengertiannya? Jadi himpunan A gabungan dengan himpunan B atau A union B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Jadi gabungan itu anggotanya boleh ikut A, boleh ikut A, boleh anggota B, atau bahkan kedua-duanya. Sebagai contoh ini, saya punya S A B C D E F G H I, kemudian himpunan A B C D E, himpunan B D E F G. Maka unionnya apa? A union B. Jadi A union B berarti antara A dan B digabung. Boleh A berarti A B C D E F G. D nya double ditulis sekali saja. Jadi A itu kenapa ikut A union? Karena dia merupakan anggota A. Kemudian G juga anggota dari gabungan. Kenapa? Karena dia anggota B. Apalagi D dan E. Jadi gabungan itu pada dasarnya adalah semua anggota A dan anggota B digabung jadi satu. Itu namanya gabungan. Jadi kalau gambar diagram Venn, ya kedua lingkaran ini setelah digambar, nah mana ya ini yang diarsir semuanya antara A dan B, ini adalah gabungan. Jadi ini merupakan gambar diagram Venn dari gabungan dua himpunan. Operasi himpunan selanjutnya adalah komplement. Jadi pengertian komplement apa? Jadi komplement itu dilambangkan dengan pangkat C kecil atau aksen ya. Ada di buku yang menulis pangkat C, ada juga yang aksen, sama saja artinya. Pengertiannya apa? Jadi ada A komplement atau A aksen itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S atau semesta, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Intinya kalau A aksen atau A komplement itu bukan anggota A. Jadi kalau B komplement ya bukan anggota B. B aksen berarti B komplement, itu yang bukan anggota B. Sebagai contoh, saya punya himpunan S A B C D E F G H I, kemudian himpunan A B C D E, himpunan B D E F G. Kalau saya tanyakan, kita cari A aksen A komplement atau A aksen ya, itu sama dengan yang bukan anggota A. Nah, di sini yang bukan anggota A berarti apa? Kalau ini A B C D E, berarti yang bukan dari S, yang bukan apa? Berarti tinggal sisanya F G H I, F G H I. Kalau digambar dalam diagram Venn, ya yang lingkaran ini adalah himpunan A, lingkaran ini adalah ini adalah himpunan B, maka mana yang merupakan A aksen atau A komplement? Ya yang di luar A ini yang kita arsir biru. Ya. Jadi yang diarsir biru semuanya ini adalah merupakan A komplement, F G H I. Operasi yang keempat adalah selisih. Jadi kalau ada A dikurangi B adalah himpunan yang anggotanya merupakan
semua anggota himpunan A tetapi bukan anggota dari himpunan B. Jadi A dikurangi B itu himpunannya adalah anggotanya adalah anggota A, tetapi kalau nanti ada yang merupakan anggota B yaitu tidak ikut. Contoh S A B C D E F G H I, kemudian A-nya A B C D E, B-nya D E F G. Di sini A dikurang, di sini antara A dan B kan ada yang sama, D E. Maka kalau ditanyakan A dikurangi B berarti anggota A semua ini kecuali yang ikut D B. DE ikut berarti tinggal A, B, C. Jadi A dikurangi B sama dengan A, B, C. Kalau kita gambar diagram B-nya ya yang diarsir ini, ya kan? Nah, ini kan DE, ini FG, ini HI yang merupakan apa itu selisih A dikurangi B berarti yang A, B, C yang diarsir ini A selain B. Baik, kita lanjutkan anak-anakku tentang penerapan operasi himpunan. Jadi setelah kita mempelajari tentang operasi himpunan, maka operasi himpunan tadi bisa kita terapkan dalam memecahkan beberapa persoalan sehari-hari. Ya, saya beri contoh satu. Ada contoh dalam penelitian sekelompok orang diberi data 68 orang sarapan dengan nasi, 50 orang sarapan dengan roti, 8 orang sarapan nasi dan roti, sedangkan 35 orang tidak dengan nasi maupun roti. Berapa banyak anak dalam kelompok itu? Ini mudah sekali. Jadi kita lihat bahwa ada beberapa himpunan. Yang pertama adalah himpunan sekelompok orang. Kemudian ada data 68 orang sarapan nasi. Kalau kita kerjakan dengan diagram Venn berarti gambarnya seperti ini. Nasi dan roti berpotongan sebab ada 8 orang sarapan roti dan nasi. Berarti 8 ini di tengah-tengah. Karena dia 8 orang sarapan roti dan nasi. Sedangkan di sini nasi sisanya 8 ini karena 68 sudah ada 8 ini, tinggal sisanya 60 berarti kan sudah 68 nih nasi. 60 yang nasi saja kan 60. Seperti ini yang roti juga demikian. Di sini sudah ada 8. Karena ini roti 50 maka tinggal sisanya 42, 50 8 42. Nah, yang ada 35 orang tidak gemar nasi maupun roti, berarti dia berada di luar lingkaran ini. Tidak gemar roti maupun nasi, ada di luar lingkaran. Nah, terus sekarang jumlahnya bagaimana? Jumlahnya adalah semuanya dijumlahkan. Ini merupakan jumlah orang dalam kelompok itu. Kita jumlahkan. Jadi 60 tambah 8 tambah 42 tambah 35 diperoleh 145. Jadi banyak orang dalam kelompok itu adalah 145. Ada cara lain selain dengan cara diagram Venn, yaitu dengan rumus. Jadi cara 2 itu dengan rumus. Rumusnya apa? S tambah I sama dengan B tambah A tambah T. Untuk menyingkatnya bisa dibaca atau dibaca dengan si sama dengan bat. Si bat. S itu apa? S itu semesta. Banyak orang dalam kelompok itu. Seluruh orang dalam kelompok itu. Kemudian I apa? Itu irisan. Irisan itu berarti banyak orang yang ikut kedua-duanya atau yang gemar kedua-duanya. B apa? B itu banyak yang ikut himpunan B atau yang gemar himpunan B. A apa? Banyak orang yang ikut himpunan A atau banyak atau orang yang gemar himpunan A. T apa? T itu banyak orang yang tidak ikut himpunan A maupun himpunan B. Sehingga dari soal di atas diketahui S-nya apa? Tidak tahu. Yang diketahui adalah I-nya. Kedua-duanya 8. Kemudian A-nya tadi sarapan nasi 68, B-nya sarapan roti 50, A sama B bisa dibolak-balik ya. Kemudian T-nya yang tidak gemar yang 35. Sehingga kalau kita masukkan rumus S tambah I sama dengan B tambah A tambah T menjadi S tambah 8 sama dengan 50 tambah 68 tambah 35. S tambah 8 sama dengan 153. Maka S bisa kita cari 153 dikurangi 8 ketemunya 145. Contoh 2, dalam suatu kelas yang berjumlah 32 anak diketahui yang gemar IPA 15 anak, gemar IPS 14 anak dan tidak gemar IPA maupun IPS 8 anak. Berapa anak yang gemar kedua-duanya? Dari soal diketahui S-nya 32 karena jumlah anaknya 32,
yang gemar IPA 15 berarti A nya 15, yang gemar IPS ada 14 berarti B nya 14, dan tidak gemar IPA maupun IPS 8 berarti T nya 8. Kita masukkan ke dalam S tambah I sama dengan B tambah A tambah T, berarti S nya 32 tambah I nya tidak tahu sama dengan B nya 14, A nya 15 dan T nya 8. Diperoleh 32 tambah I sama dengan 37, maka I nya 37 dikurangi 32, I diperoleh 5. Jadi yang gemar kedua-duanya ada 5 anak. Saya kira jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan tugas ya di Google Form dengan token. Jangan lupa tokennya adalah kamu ketik huruf besar semua irisan. Kamu ketik huruf besar huruf besar semua, tokennya irisan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.